Masuknya para pendatang dari luar Papua sudah dimulai sejak tahun 1964 melalui program transmigrasi. Para peserta program ini berusaha memperbaiki kondisi kehidupan mereka di tempat yang baru, seperti Rasulullah dan kaum muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Mereka berdatangan secara bertahap hingga pada tahun 1992 para transmigran mulai masuk ke daerah Bomberei. Dulu wilayah ini adalah tanah adat Kerajaan Arguni. Pewaris Kerajaan Arguni saat itu, Haji Nurdin Paus, mempercayakan tanah ulayat mereka untuk dikembangkan menjadi lokasi transmigrasi. Pembukaannya di sini sejak 95 karena lama toh dibuka, terus tebas, terus cincang, sehingga 96 awal itu bisa ditempati. Waktu itu kita dapat lahan itu tidak ada rumput sama sekali. Terus kita istilahnya ingat, akhirnya kita sholat 2 rakaat itu. Habis maghrib itu datang 3 orang ini, misteri itu, misteri ini, 3 orang datang, Pak, Bapak nempat di sana. Insya Allah nanti kita tengok. Kita tengok di situ kok tempatnya memang bagus. Transmigran yang menghuni wilayah Bomberai rata-rata adalah umat muslim dari beberapa wilayah di Sumatera dan sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Secara perlahan, kehadiran para pendatang ini telah memberikan warna pada kehidupan bermasyarakat dan beragama di wilayah Bomberai. Ada dari Jawa Barat 71 kakak, Jawa Tengah 103 kakak, dari Yogyakarta 8 kakak, Jawa Timur 122 kakak, APPDT 96 kakak. Itu melalui gelombang istilahnya. Rata-rata masyarakat Bomberai adalah masyarakat petani. Mereka mengembangkan pertanian yang pernah dilakukan di daerah asalnya. Setiap kepala keluarga di Bomberai mendapatkan 2 hektar lahan, setengah hektar untuk lahan pekarangan dan 1,5 hektar untuk lahan usaha. Untuk padi di sini kemarin itu seperempat ya. Itu variasi. Ada yang hasilnya 22 karung, ada yang 20 karung. Jadi kalau di Jawa kan seperempat itu bisa 2,2, 2,4 kuintal gitu. Lahan pertanian di Bomberai berbeda jauh dengan di Pulau Jawa, sehingga hasil pertanian yang diperoleh jauh dari harapan. Namun para warga pendatang tidak mau menyerah dengan keadaan. Mereka pun mencari tambahan penghasilan dengan beternak sapi. Hidup di tengah hamparan hutan sagu membuat para transmigran dapat menyesuaikan diri dengan alam Papua. Para warga pendatang ini turut mengolah bahan makanan khas daerah setempat. Dan selama ini kerja orang-orang di Bomberai ya memang bisa dibilang kerja yang serabutan ya. Kerja sembarang yang kira-kira bisa diambil hasilnya untuk menghidupi keluarga. Seperti saat sekarang ini mencari sagu. Harsono adalah salah satu potret transmigran asal Madiun. Setelah 12 tahun tinggal di Bomberai, ia menjadi mahir mencari sagu. Sekali kita datangan, kita lihat pohon sagu. Kita harus pilih-pilih pohon yang kiranya ada isi. Kita pilih pohon yang agak besar, yang sudah syukur pas kelihatan ada bunga sedikit. Itu pertanda ada sagu. Agar sagu memiliki nilai jual, Harsono pun mengolah sagu menjadi kerupuk. Harga sagu mentah biasanya dijual Rp2.500 per tumang. Tumang adalah wadah penampung yang terbuat dari anyaman daun sagu. Tumang biasa berukuran tinggi sekitar 30 cm dengan lebar sekitar 20 cm. Hasil memangkur sagu bisa meningkat 10 kali lipat jika diolah menjadi kerupuk sagu. Kalau yang biasa dijual ya dijual asi yang udah kering atau dijual sudah bisa ini jadi kerupuk dan mungkin dijual bentuk sagu tumangan atau dibikin sagu lempeng. Kalau sudah dibikin aci ya, dari proses seperti yang pertama tadi, sudah jadi aci itu bisa dibikin segala macam bentuk makanan ya. Ini seperti halnya dengan aci singkong.
Hidup di tengah perjuangan memenuhi ekonomi keluarga tidak serta-merta menjauhkan warga Bemberai dalam melaksanakan ibadah. Salah satunya mempelajari dan membaca Al-Quran bersama-sama yang biasa dikenal dengan Khatamil Quran. Hari ini adalah tanggal kedua purnama, berarti waktu bagi warga Bemberai untuk menggelar acara Khitamil Quran. Khitamil Quran adalah agenda rutin warga Bemberai setiap bulannya. Biasanya dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah. Kegiatannya ya seperti yang dilaksanakan sore tadi, yakni membaca bersama-sama satu juz sampai 30 juz. Ceritanya karena berbincang-bincang di sini, kalau nggak diadakan jamaah Quran, kayaknya ngaji sendiri-sendiri itu susah. Makanya diadakan jamaah supaya pertolongan berjamaah itu insya Allah diberikan kepada jamaah. Makanya terbentuklah Jamaatul Khatamil Quran. Para perantau yang bermukim di Bemberai tetap teguh menjalankan tuntunan agama yang mereka bawa dari kampung halamannya. Semua dijalankan demi mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan panji-panji Islam di seluruh penjuru bumi.